Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan topik pembahasan teori portofolio. Adapun anggota kelompok kami yakni pertama ada Nadira dengan NIM 01, kemudian Reza dengan NIM 016, kemudian Anissa Asari dengan NIM 18, Gracia dengan NIM 24, Lilis Komala dengan NIM 45, saya sendiri Nirma Handayani dengan NIM 61, dan Mary Magdalena dengan NIM 78. Oke, jadi sebelum masuk ke teori portofolio, kita akan membahas sedikit mengenai investasi. Jadi investasi sendiri merupakan sebuah bentuk komitmen atas pemilikan sumber daya ataupun sejumlah dana dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan kesejahteraan bagi investor di masa yang akan datang. Ini merupakan pengertian dari KASMI tahun 2001. Sedangkan pengertian investasi secara lebih luas adalah sebuah bentuk pengorbanan, baik itu mata uang dolar maupun rupiah, dengan tujuan pengembalian dolar atau rupiah di masa yang akan datang dengan dua instrumen yang saling melekat, yaitu antara resiko dan waktu. Investasi sendiri ini terdiri dari dua macam, yaitu investasi langsung atau kita sebut sebagai direct investment. Investasi langsung ini berupa aset real seperti contohnya peralatan, bangunan, tanah, dan lain-lain. Lalu ada investasi tidak langsung atau indirect investment, disebut juga sebagai investasi portofolio. Jadi investasi ini itu dilakukan pada aset tidak berwujud dan dibagi menjadi dua, yaitu investasi pasar uang dan pasar modal. Untuk investasi pasar uang sendiri ini terdiri dari deposito dan surat berharga Bank Indonesia, dan untuk pasar modal terdiri dari obligasi, saham, dan warrant. Selanjutnya teori portofolio. Jadi teori portofolio ini menyatakan bahwa resiko dan pengembalian itu harus dipertimbangkan dan diestimasi untuk mengukur keduanya melalui pembentukan portofolio. Hubungan antara resiko dan pengembalian ini berbanding lurus atau kita sebut sebagai linear. Pada teori portofolio ini mengasumsikan bahwa investor yang rasional itu akan menolak untuk meningkatkan risiko tanpa disertai adanya peningkatan pengembalian yang diharapkan. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa dari teori portofolio ini keputusan dari investasi itu didasarkan pada pengembalian dan juga pada risk. Dan apabila risikonya itu tinggi, maka tingkat pengembalian yang diharapkan pun akan tinggi untuk menutupi risiko tersebut. Oke, selanjutnya ada pengertian portofolio. Jadi portofolio sendiri menurut Husnan merupakan sekumpulan investasi. Jadi pada tahap ini itu akan dilakukan identifikasi mengenai sekuritas mana yang sekiranya akan dipilih dan juga seberapa banyak proposisi dana yang akan ditanamkan pada masing-masing sekuritas. Tujuannya sendiri ini adalah untuk mengurangi terjadinya risiko. Terdapat dua macam model portofolio. Yang pertama adalah model Markowitz. Pada model ini nantinya itu akan diarahkan mengenai bagaimana cara seorang investor untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan risiko sekecil mungkin. Dan untuk model indeks tunggal ini didasarkan pada pengamatan bahwa sekuritas itu berfluktuasi searah dengan pasar. Teori model indeks tunggal ini dianggap lebih sederhana dan mudah. Oke, selanjutnya itu ada macam-macam risiko dalam berinvestasi. Tadi kan udah disinggung kalau misalkan portofolio itu termasuk dalam investasi. Nah, untuk mendapatkan keuntungan, kita tuh juga harus menerima risiko yang sebanding. Nah, di sini tuh risiko itu ada risiko yang sistematis atau tidak bisa dihindari dan risiko yang tidak sistematis. Risiko yang sistematis ini maksudnya itu ada risiko pasar, kondisi ekonomi, inflasi, pajak, dan lain-lain yang emang faktornya itu nggak bisa dihindari. Terus yang kedua itu ada risiko sistematis. Contohnya itu ada persaingan, pendapatan usaha, keuntungan, laba rugi, dan lain-lainnya yang ini tuh bisa diseimbangin gitu loh resikonya. Selanjutnya itu ada manajemen risiko. Istilah portofolio itu berasal dari bahasa Latin, dibaca portefeuille, bahasa Perancisnya dibaca portefeuille. Sejumlah bidang kegiatan yang masing-masing memiliki arti berbeda. Dalam istilah keuangan, portofolio digunakan untuk menyebutkan kumpulan investasi yang dimiliki oleh institusi ataupun perorangan. Memiliki portofolio seringkali merupakan suatu bagian dari investasi dan strategi manajemen risiko yang disebut diversifikasi. Dengan memiliki beberapa aset risiko tertentu dapat dikurangi. Selanjutnya ada proses pembentukan atau manajemen portofolio. Yang pertama ada penentuan tujuan berinvestasi. Penentuan tujuan berinvestasi adalah tujuan dari investor itu berinvestasi. Ada banyak tujuan yang dapat dipilih oleh investor, mulai dari untuk pemasukan
sehari-hari, lalu biaya pendidikan, lalu kesehatan, dan lain-lain. Kedua, ada penentuan profil resiko. Nah, penentuan profil resiko ini tergantung dari investor tersebut ingin mengambil return yang bagaimana. Bisa mengambil return yang sedikit dengan cara tidak mengambil resiko yang terlalu besar, bisa mengambil return yang tinggi dengan mengambil resiko yang besar. Ketiga, ada alokasi aset. Alokasi aset adalah bagaimana cara investor untuk mengalokasikan dana yang dimiliki oleh investor ke berbagai macam aset yang ada di investasi. Yang keempat, ada analisis sekuritas dan eksekusi. Analisis sekuritas adalah sebuah kegiatan untuk melakukan analisis kepada suatu perusahaan atau suatu instrumen investasi yang mana kita dapat melihat nilai returnnya dan nilai resikonya, lalu kita dapat mengeksekusinya bila sesuai dengan keinginan tujuan berinvestasi kita. Kelima, ada revisi portofolio. Revisi portofolio adalah kita merevisi apakah pilihan atau analisis kita sudah tepat dengan sebuah tujuan investasi kita. Yang keenam, lalu evaluasi kinerja portofolio. Kita menilai kinerja portofolio kita apakah sudah memenuhi tujuan investasi kita di awal atau belum. Apabila sudah, kita harus mengevaluasinya lagi apakah ke depannya akan dapat memenuhi tujuan kita atau sudah tidak relevan lagi. Selanjutnya ada proses alokasi aset. Langkah pertama, kita harus memilih tipe aset apa yang mau kita pilih. Ada berbagai macam aset untuk kita investasikan. Nah, kita harus memilih salah satunya atau beberapa aset saja. Kemudian kita harus mengkalkulasinya antara return dan risikonya. Selanjutnya ada pengoptimalisasian. Portfolio optimization adalah proses ketiga dalam alokasi aset, di mana setelah kita men-select, memilih tipe aset yang akan kita pilih, kemudian kita telah mengkalkulasi return dan risk yang akan kita temui dan kita dapatkan, maka akan terbentuk suatu lembar portofolio yang sudah optimal, artinya kita sudah membagi-bagi aset tersebut sesuai porsi yang sesuai dengan risiko kita. Kemudian yang terakhir ada proses portfolio decision, artinya di sini eksekusi, di mana karena sudah dianggap optimal dengan porsi-porsi yang sudah sesuai, maka kita membuat suatu keputusan yakni dengan mengeksekusi atau membeli instrumen investasi tersebut. Ya, tadi kan udah disinggung juga sebelum kita nentuin decision portofolionya, kita juga yang pertama-tama harus nentuin tipe asetnya apa nih buat masuk ke portofolionya. Di sini ada 4 kategori aset. Yang pertama itu ada pasar uang. Pasar uang ini tempat pertemuan antara pembeli dan peminjam dana. Di pasar uang ini ada SBI atau surat berharga negara, SPBU, T-bills, deposito, dan giro. SBI ini adalah surat berharga bank yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, yang nantinya itu pemilik dari surat berharga itu akan mendapatkan bunga dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Begitupun juga dengan deposito, akan mendapatkan bunga, pemegang depositonya akan mendapatkan bunga. Yang kedua itu ada obligasi. Obligasi di sini itu adalah surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah dengan nilai nominal dan waktu tempo tertentu yang sudah ditentukan. Sukuk sama seperti obligasi, namun sukuk ini basisnya syariah. Yang ketiga ini ada common stock atau saham. Saham ini itu adalah bukti kepemilikan perusahaan. Jadi biasanya saham ini dioperasikannya online. Yang keempat ini ada real asset atau aset-aset real kayak properti, emas, dan lain-lain. Ya, lalu ada karakteristik aset. Nah, di sini ini penjelasan dari tipe-tipe aset. Jadi kalau kita untuk memilih suatu aset, kita juga harus mengetahui karakteristik daripada aset tersebut. Yang pertama, pasar uang. Nah, di sini ada maturitas, itu maksudnya
jangka waktu untuk menanam aset tersebut. Nah, dalam pasar uang ini dia jangka pendek dan pendapatan yang berupa diskon, lalu risikonya rendah. Yang kedua, ada obligasi, itu jangka waktunya dalam jangka panjang dan pendapatan yang berupa kupon, lalu risikonya bervariasi, ada yang dari rendah sampai sedang. Lalu ketiga, ada saham preferan, maturitasnya dia tidak terbatas atau bisa sampai kapan saja, dan pendapatannya itu berupa dividen dan juga bunga. Risikonya juga bervariasi, tapi sedang sampai tinggi. Lalu yang terakhir ada saham biasa, dia sama seperti saham preferen, yaitu tak terbatas maturitasnya, itu jangka waktunya, pendapatannya berupa dividen dan juga capital gain, risikonya tinggi. Baik, seperti yang telah disinggung di beberapa slide sebelumnya, dalam proses alokasi aset, setelah kita mengetahui nih tipe-tipe aset apa aja, kemudian mengenali karakteristik dari masing-masing aset, selanjutnya kita harus mengkalkulasi return nih dan risiko yang nantinya kita hadapi jika berinvestasi dalam aset tersebut. Untuk kalkulasinya sendiri, kita ada dua teknik analisis, ada analisis jenis historical, kemudian analisis ekonomi. Nah, yang pertama analisis historical. Jadi, kita ini menghitung dan menganalisis perkembangan atau fluktuasi naik turunnya return dan risiko yang selama ini terjadi dari suatu aset atau kekayaan berdasarkan data-data yang sebelumnya, atau mungkin dari beberapa tahun yang lalu atau 1-2 dekade yang lalu. Kemudian ada analisis ekonomi. Di analisis ekonomi sendiri, seperti namanya, kita menghitung return dan risk, atau dalam hal ini expected return dan risiko nantinya berdasarkan skenario kondisi ekonomi yang diperkirakan akan terjadi. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana menghitung return dan risk. Nah, dalam implementasinya itu, perhitungan atau kalkulasi return dan risiko itu dibagi menjadi 2 tahap, di mana di tahap pertama kita menghitung return dan risk di tiap-tiap aset yang ada di dalam portofolio kita. Jadi setelah mendapat hasil tersebut, kita baru bisa menghitung return dan risk secara keseluruhan, atau disebut juga return dan risk suatu portofolio. Pertama, jika kita ingin menghitung return dan risk dalam hal ini di tiap-tiap aset, menggunakan analisis historical, yang mana kita menggunakan data-data yang sebelumnya sudah ada, kita menggunakan rumus-rumus statistika seperti yang ada pada layar, di mana untuk menghitung return-nya kita cukup mengurangi harga aset pada tahun hitung dikurangi dengan harga aset di periode sebelumnya, kemudian ditambah dengan dividen atau laba pada tahun hitung, dan nanti hasil dari penjumlahan dan pengurangan itu akan dibagi lagi dengan harga aset di periode sebelumnya. Nah, untuk mengukur risikonya ini kita menggunakan standar deviasi. Mengapa standar deviasi? Karena kalau dari pengertiannya itu kan standar deviasi adalah besar penyimpangan atau besar perubahan atau fluktuasi dari rata return suatu aset. Simpelnya begini, kita kan menggunakan historical data. Kita menghitung return di tiap-tiap tahunnya. Nah, nanti itu return itu bakalan kita convert ke satu grafik atau kurva yang menunjukkan pergerakan dari return itu selama jangka waktu yang kita teliti. Turun naiknya return itu, besarannya itu adalah standar deviasi. Semakin besar standar deviasinya, maka besar perubahan yang terjadi pada return dari tahun sebelumnya ke tahun yang selanjutnya itu besar, karena standar deviasinya besar, baik itu meningkat ataupun menurun. Jadi mengapa kok dia dikasih resiko? Resiko karena suatu return itu bisa turun. Dengan standar deviasi yang cukup besar, maka akan menjadi suatu kerugian bagi seorang investor, dan itu merupakan resiko. Nah, untuk itu makanya ada pernyataan semakin besar standar deviasinya, maka semakin besar resiko yang akan dihadapi. Sekalinya naik memang akan naik melejit jika standar deviasinya besar. Namun jika sekali turun, maka akan turun drastis karena standar deviasinya besar. Jadi peluang resiko yang terjadi juga semakin besar. Itulah mengapa risiko dalam teori portofolio mempunyai indikator atau dihitung melalui standar deviasi. Kemudian, jika kita menggunakan analisis ekonomi atau kita sedang mengekspektasi atau menganalisis pergerakan return dari aset yang akan kita beli ini, gimana pergerakannya ke depan seiring berjalannya kondisi ekonomi. Nah,
dalam analisis ekonomi kita mengenal kata expected. Nah, expected atau return yang kita ekspektasikan. Nah, rumusnya itu dapat dilihat di layar, ada ER, E ini melambangkan expected, dan R ini adalah rate of return, kemudian sama dengan adalah sigma dari PI dikali RI. Nah, PI itu apa? PI itu adalah probability atau kemungkinan keadaan ekonomi. Jadi berapa persen nih keadaan ekonomi, berapa persen nih pertumbuhan ekonomi akan terjadi, apakah dia masuk resesi atau booming. Nah, kemudian RI ini adalah probability atau kemungkinan pendapatan atau pengembalian atau rate of return yang sudah kita prediksi. Artinya di saat ekonomi pertumbuhannya hanya sedikit, artinya misal dia masuk ke resesi, berapa probability, berapa kemungkinan yang bisa kita dapat dengan kita berinvest di aset tersebut pada saat resesi. Nah, untuk risikonya juga sama, menggunakan variance dan standard deviation. Nah, setelah kita menghitung masing-masing return dan risk dari tiap-tiap aset yang kita miliki di dalam satu portofolio, tibalah kita untuk mengkalkulasi return dan risk dari portofolio tersebut, artinya dari gabungan keseluruhan aset. Langkah selanjutnya itu ialah kita menghitung expected return for portfolio, berbeda dengan expected return yang sebelumnya ya. Nah, karena kita sudah bicara mengenai portofolio, risiko dari suatu portofolio bukan semata-mata hanya merupakan akumulasi risiko dari masing-masing saham pada portofolio, melainkan hubungan antar saham jika digabungkan bersama dalam satu portofolio. Hubungan tarik-menarik antara aset satu dan aset yang lainnya akan berpengaruh dengan kondisi atau keadaan portofolio kita. Untuk menghitung atau mengetahui dia ini korelasinya negatif atau positif atau bahkan tidak ada korelasi, itu kita menggunakan rumus covariance dan correlation. Kemudian setelah korelasi dan covariance ini kita dapatkan, maka barulah kita bisa menghitung besaran standard deviation yang notabene-nya merupakan indikator dari pengukuran risiko portofolio kita. Selanjutnya ada portfolio optimization atau prinsip dasar pemilihan portofolio. Dalam pemilihan portofolio ini, seorang itu akan dihadapkan dengan dua pilihan, di mana dia membeli kedua jenis surat berharga atau hanya salah satu dengan mempertimbangkan return, risiko, dan pendapatannya. Nah, di sini ada ilustrasi mengenai keadaan ekonomi, kemungkinan keadaan ekonomi atau bisa digambarkan sebagai pertumbuhan ekonomi, dan ada dua jenis saham. Di sini keadaan ekonominya ada lesu dan baik. Di mana pada saat keadaan ekonomi lesu, kemungkinan keadaan ekonomi itu 0,4%, dan pada saat keadaan ekonomi baik itu kemungkinan ekonomi itu sebesar 0,6% atau 0,6, di mana jika dijumlahkan itu jumlahnya akan menjadi 1. Ini berhubungan dengan probabilitas pada statistik, di mana jika pada saham A, jika keadaan ekonominya sedang lesu, sahamnya itu akan turun sebesar 20%. Tapi jika saat ekonominya baik, harga saham itu akan naik 70%. Di sini menggambarkan keadaan siklikal atau sejalan dengan keadaan ekonomi. Jadi apabila ekonominya sedang membaik, maka pendapatan pun akan baik juga. Nah, berbeda dengan saham B, jika pada saat keadaan lesu, saham B itu akan naik sebesar 30%. Tetapi jika keadaan ekonomi baik, justru kenaikannya tidak terlalu signifikan, itu hanya sebesar 10%. Ini menggambarkan counter cyclical atau korelasinya itu negatif. Nah, dari hal ini kita bisa langsung menghitung expected return untuk mendapatkan atau untuk mengetahui return dari saham yang kita beli. Nah, setelah kita mendapatkan return, kita bisa langsung mencari standar deviasi untuk menentukan risiko dari saham yang kita punya. Cara mencarinya itu dengan akar dari varian yang sudah kita cari, di mana 19,44% ini didapat dari variance, dan hasil dari saham A itu standar deviasinya sebesar 44,09%. Dan untuk saham B itu variansnya itu sebesar 0,96%, dan hasilnya itu sebesar 9,797%. Dari sini kita dapatkan bahwa berinvestasi dalam bentuk saham ini memang cenderung high risk dan high return, di mana apabila return-nya itu tinggi, maka resikonya pun akan tinggi. Begitu juga sebaliknya. Dari hal ini juga kita dapat mengetahui diversifikasi,
ini merupakan standar untuk menghindari atau meminimalisir resiko yang ada. Jadi seorang investor itu akan menginvestasikan sahamnya itu tidak dengan satu jenis saham saja, tapi bisa dialokasikan lagi ke saham-saham lainnya. Ini kenapa? Karena untuk meminimalisir resiko yang akan terjadi ke depannya dan bisa mendapatkan keuntungan maksimum. Ditambah lagi juga dengan memperhitungkan resiko dan return yang ada. Selanjutnya ada optimisasi portofolio, di mana ini merupakan proses untuk membentuk portofolio sekaligus menentukan porsi setiap jenis aset sesuai dengan profil dari seorang investor itu. Kita tahu profil dari seorang investor itu ada 3. Ada seseorang yang berani untuk mengambil risiko, ada seorang yang netral, dan ada seorang yang tidak berani mengambil risiko. Nah, selanjutnya itu ada portofolio yang optimal. Jadi portofolio yang dipilih seorang investor itu merupakan portofolio dari sekian banyak yang ada pada kumpulan portofolio. Nah, ini sesuai dengan return dan resiko yang ada. Dan pastinya ini didasari dengan model portofolio, yaitu model Markowitz yang sesuai dengan bagaimana cara seorang investor itu memilih jenis investasi yang sesuai dengan hal yang akan terjadi kemungkinan ke depannya gitu. Nah, untuk selanjutnya ini ada tabel, memang nggak berkaitan sama yang di slide sebelumnya, tapi ini bisa menggambarkan profil dari seorang investor, di mana jika seseorang mempunyai aset sebesar 100 juta, bagi orang yang berani untuk mengambil resiko, dia akan lebih banyak menginvestasikan uangnya dalam bentuk saham. Berbeda dengan orang yang tidak berani mengambil resiko, dia akan lebih banyak menginvestasikan uangnya dalam bentuk surat obligasi pemerintah atau surat utang pemerintah, di mana itu masuknya ke pasar uang, jadi resikonya pun jadi jauh lebih rendah dibandingkan menginvestasikan uangnya dalam bentuk saham. Nah, mungkin kalau dari gambar yang keluar itu, keranjang itu menggambarkan portofolio dan telur itu menggambarkan jenis-jenis dari saham tersebut gitu. Jadi orang pasti akan, seorang investor itu pasti akan mengalokasikan uangnya itu bukan hanya dalam satu jenis saja, jenis saham, tapi dialokasikan berbagai jenis saham lain agar jika nantinya resiko yang ditimbulkan itu tinggi, tidak akan menimbulkan kerugian yang justru lebih berat dan merugikan mereka. Oke, selanjutnya itu ada variabel yang mempengaruhi permintaan akan suatu bentuk aset kekayaan instrumen investasi. Jadi di sini itu ada beberapa variabel. Yang pertama itu ada R atau rate of return. Di sini merupakan persentase atau besaran return yang diterima. Jadi seperti yang kita ketahui, setiap jenis kekayaan itu pasti ada yang namanya rate of return, namun bentuknya itu berbeda-beda. Semisal obligasi, dia rate of return-nya itu bunga. Saham rate of return-nya itu adalah dividen. Lalu selanjutnya ini ada standar deviasi atau resiko, merupakan pengukur besaran resiko. Jadi semakin besar resiko berarti menunjukkan makin besarnya juga fluktuasi yang terjadi. Lalu ada V atau tingkat inflasi ekspektasi. Jadi semakin tinggi tingkat inflasi yang diharapkan, maka biasanya masyarakat akan cenderung menukarkan uangnya dengan aset real. Lalu ada wealth atau kekayaan, itu merupakan budget individu atau instan. Jadi ini merupakan budget yang digunakan untuk berinvestasi, dan budget ini merupakan disposable income, yaitu pendapatan yang sudah dikurangi oleh konsumsi, saving, dan lain-lain. Lalu ada penghasilan atau income. Semakin besar tingkat penghasilan, maka itu akan mendorong transaksi perekonomian, dan ini akan cenderung akan meningkatkan keuangan. Oke, lalu selanjutnya kita ilustrasikan pada berikut. Yang pertama itu ada return. Jadi kita asumsikan bahwa ada 2 jenis saham, yaitu saham A dan saham B. Jadi di sini nilainya itu RA-nya itu positif, itu artinya berbanding lurus antara rate of return dengan permintaan akan suatu bentuk aset kekayaan. Oke, selanjutnya itu adalah risk. Di sini merupakan pengukur resiko. Jadi diilustrasikan apabila resikonya itu besar, maka permintaan akan saham tersebut itu akan turun. Jadi apabila di sini resiko dari saham A itu besar, maka permintaan akan saham A itu akan menurun. Oleh karena itu bersifat negatif. Dan untuk positif, apabila resiko dari saham kompetitif itu kita ilustrasikan sebagai saham B itu lebih besar juga daripada saham A, otomatis para investor itu akan beralih ke investasi untuk saham A yang notabene lebih kecil. Oleh karena itu berbanding positif. Lalu selanjutnya itu ada tingkat inflasi ekspektasi.
Jadi diilustrasikan apabila tingkat inflasi ekspektasinya itu tinggi, maka permintaan akan real asetnya itu akan bertambah karena masyarakat cenderung akan menukarkan uang atau surat berharganya dengan aset real. Begitupun sebaliknya, apabila dia tingkat inflasinya tinggi, berarti finansial asetnya itu akan berkurang karena sudah dialihkan ke real aset. Lalu ada kekayaan atau wealth. Jadi seperti yang kita ketahui, apabila memang kekayaan dari masyarakat itu bertambah, maka secara naluriah masyarakat akan menambah jenis kekayaan lainnya. Oleh karena itu permintaan akan kekayaan akan bertambah juga. Lalu yang terakhir itu ada pendapatan. Jadi apabila tingkat penghasilan itu bertambah, maka menunjukkan bahwa transaksi perekonomian itu juga akan bertambah. Hal ini akan meningkatkan pada finance atau keuangan yang akan bertambah. Ya, lalu ada kasus Jiwasraya. Nah, Jiwasraya ini bermula dengan produk JS Saving Plan yang menawarkan return dengan return investasi tinggi, juga dengan strategi penempatan dana pada saham gorengan yang berujung pada kerugian investasi. Nah, jadi produk JS Saving Plan ini merupakan produk asuransi jiwa dan juga sekaligus produk investasi yang ditawarkan oleh Jiwasraya. Nah, ini ditawarkan oleh perbankan dan juga bank assurance. Berbeda dengan produk asuransi yang lainnya yang memiliki unit link yang risiko investasinya ditanggung pemegang polis, JS Saving ini investasi not unit link yang risikonya sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan asuransi dengan iming-iming jaminan. Nah, produk JS Saving Plan ini diluncurkan pada tahun 2015 sampai 2018. Nah, banyak portofolio investasi Jiwasraya yang justru ditaruh di aset-aset dengan risiko yang sangat tinggi. Sayangnya, hampir 95% itu diantaranya dipercayakan ke perusahaan manajer investasi yang kinerjanya rendah, yang sebesar 5% yang berada pada saham LQ45. Nah, penempatan investasi yang sembrono tersebut diperparah juga dengan minimnya penerapan manajemen portofolio yang menyebabkan aset investasi itu terkonsentrasi pada produk investasi yang nggak liquid atau tidak dapat diperjualbelikan dengan segera. Nah, modus ini diperkuat dengan aset investasi Jiwasraya yang dominan pada saham dan reksadana saham yang underlying asetnya, sama dengan portofolio saham langsung. Nah, akibat penempatan dan investasi tersebut berujung fatal, yaitu tidak hanya gagal bayar terhadap klaim yang jatuh tempo, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan para nasabahnya yang udah menginvestasi langsung di situ. Hasil akhirnya produk saving plan itu terhenti. Nah, jadi skema roll dari perpanjangan kontrak produk JS Saving Plan ini hasilnya 33% pemegang polis produk JS Saving Plan menyatakan minat tawaran program rollover tersebut dengan imbalan bunga dibayar di muka sebesar 7% per tahun. Nah, sementara bagi nasabah yang tidak ingin menerima skema rollover, maka manajemen Jiwasraya menjanjikan pemberian bunga efektif sebesar 5,75% per tahunnya. Nah, ini portofolio investasi grup Jiwasraya lakukan transformasi. Nah, upaya penerapan transformasi ditujukan untuk mendukung program penyelamatan polis Jiwasraya yang akan disosialisasikan dalam waktu dekat. Salah satu penerapan transformasi perusahaan Jiwasraya yaitu terkait dengan portofolio investasi yang dimiliki perusahaan. Nah, saat ini asuransi milik negara sudah menerapkan standarisasi yang ideal dan sesuai aturan terhadap penempatan portofolio. Transformasi ini diperlukan karena kondisi keuangan Jiwasraya yang negatif, seperti ekuitas negatif hingga sebesar 37,6 triliun per Juli 2020. Nah, hal ini disebabkan oleh produk asuransi dengan bunga pasti yang tinggi. Salah satunya produk JS Saving yang tadi saya jelaskan yang memiliki bunga pasti mulai dari 7% hingga 10% net per tahun. Lanjut. Tahun 2017, JS Saving Plan sudah masuk kategori Ponzi, yang dimana saya tadi sudah menjelaskan bahwa 2018 si JS Saving Plan ini sudah berakhir. Nah, makanya di mana modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya. Ini bukan keuntungan yang diperoleh individu yang menjalankan usaha. Nah, manajemen Jiwasraya yang menjadi terdakwa kasus korupsi menempatkan portofolio investasi Jiwasraya pada saham-saham berkualitas rendah. Dan sementara aset likuid yang selama ini dimiliki oleh Jiwasraya sudah habis karena tren pencairan klaim JS Saving Plan telah menunjukkan peningkatan yang signifikan sejak awal 2017. Setelah tidak memiliki aset yang likuid, nah makanya Jiwasraya ini mengumumkan gagal bayar
tertanggal 15 Oktober 2018 kepada para nasabahnya. Demikian presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Dan bila ada kesalahan kekurangan dalam penjelasan materi, kami memohon maaf.